Shalom. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenankan kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam ibadah pada hari ini, yaitu minggu setelah Trinitatis atau Ketritunggalan, ya biarlah lewat ibadah ini kita boleh menikmati sukacita dan boleh mengalami berkat Tuhan melalui pujian, bahkan melalui firman Tuhan. Akhirnya marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3, Allah hadir bagi kita. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersukacita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga hati kami menghayati di dalam hati kami, agar kami dengan penuh pengharapan berdoa kepadamu.
Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari kami yang singkat ini dengan baik. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 ayat 1 tambah 3, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu setelah Trinitatis yang tertulis dalam Yesaya 65 ayat 1 sampai 9. Kita akan membaca ini secara bergantian dan ayat 9 kita akan baca secara bersama-sama. Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku, senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka. Atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat.
Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Bersama-sama ayat 9. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku di Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 sampai 2, di jalanku ku diiring. Mari kita merenungkan perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami,
dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 138 ayat 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari hukum ketiga dan artinya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah
kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 130 ayat 1 dan 2, kita akan menang. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 sampai 3. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Yesus
sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal budi, kiranya menyertai hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Salam. Dari surat Paulus ke jemaat Kristen di Galatia, dari pasal 3 ayat 23 sampai 29. Demikian dalam nama Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara-saudara, surat-surat Paulus ini penuh makna. Jadi kalau ayat per ayat kita bahas, bisa banyak tema dari perikop yang beberapa ayat tadi. Tapi supaya lebih simpel, coba kita mulai dari tema. Dari tema yang sudah digariskan oleh gereja kita. Gereja Partner FEM. Itu di HKBP juga seperti itu, GKP juga. Di sana dikatakan seperti di buletin kita bahwa menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Menjadi anak-anak Allah. Nah ini, mendengar ini kadang-kadang ada sebagian orang sulit menerima ini, menjadi anak-anak Allah. Banyak, saya sendiri juga tidak begitu antusias mengatakan saya anak-anak Allah. Karena arti anak itu sering dikaitkan dengan jasmani, dengan biologi, dengan genetik. Seolah-olah anak itu dikaitkan dengan hasil dari perkawinan jasmani. Tapi kalau kita mau jujur bahwa anak itu juga tidak hanya dipakai untuk
hasil perkawinan suami istri. Tapi juga dalam konteks lain. Coba kita lihat beberapa definisi daripada anak. Dan sudah sering itu kita dengarkan dan kita pergunakan. Yang pertama, anak berarti datang dari. Saya anak bapak saya dan mama saya, karena saya datang dari bapak saya dan mama saya. Datang dari, itu arti anak. Yang kedua, anak berarti di bawah didikan. Ini hubungan antara guru dengan anak didiknya, anak-anak begitu. Jadi anak didikan, itu anak juga. Kemudian anak juga berarti di bawah perlindungan. Jadi kalau ada seorang melindungi yang lain, ya itu artinya itu anaknya. Jadi di bawah perlindungan. Jadi bapak itu sebagai pelindung. Anak itu di bawah perlindungan bapak. Kemudian anak di bawah kendali. Dikendalikan. Kemudian di bawah pengawasan. Itu sering kita lakukan. Jadi kalau kita memakai menjadi anak-anak Allah, berarti itu kita datang, dilahirkan dari Allah. Bukan dilahirkan secara jasmani, tapi lahir baru. Itu kan sudah kita sering pergunakan. Dulu kehidupan lama saya begini, tapi setelah menerima firman Tuhan, saya dilahirkan kembali, dimunculkan kembali, menjadi hidup baru. Kemudian menjadi anak-anak Allah, kita di bawah didikan. Yesus itu guru. Kalau kita anak-anak Allah, berarti kita dididik oleh firman Allah. Dikendalikan oleh firman Allah. Dilindungi oleh Allah. Itu pengertiannya dan sudah kita tahu itu. Kemudian menurut Paulus, orang-orang Kristen Galatia sebelumnya tidak menerima anak-anak Allah itu sebagai hubungan suami istri itu. Hukum Taurat adalah menyelamatkan mereka. Itu pengertiannya. Sehingga mereka disebut anak-anak Taurat. Taurat, hukum Taurat itu menjadi pengawas mereka. Menjadi pelindung mereka. Jadi ada di kalangan orang Yahudi, khususnya golongan Farisi, dibebani oleh hukum Taurat. Apabila mereka melakukan hukum Taurat secara gerak-gerik, secara hurufiah, maka mereka akan diselamatkan. Nah, itulah pengertian yang melenceng dari pengertian yang sebenarnya. Jadi itulah yang diluruskan oleh Paulus setelah dia ditangkap oleh Roh Allah. Dia sebelumnya adalah anak Taurat. Dia setia melaksanakan hukum Taurat itu dengan segala macam peraturannya. Boleh kita sebut hukum Taurat itu menjadi agama gerak-gerik. Setiap gerak-gerik diatur oleh Taurat. Ada 660-an larangan-larangan dan perintah-perintah yang harus diikuti oleh penganut hukum Taurat saja. Tapi untuk itulah datang Kristus ke dunia ini
Kristus melaksanakan, bukan hanya melaksanakan secara gerak-gerik, tapi mengambil substansi hakiki daripada hukum Taurat yang telah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ada seorang Farisi bertanya, ahli Taurat, "Guru, hukum manakah yang terutama dari semua hukum Yahudi dan kitab para nabi?" Tahu Yesus maksud dari pertanyaan itu, tapi Yesus melayani dengan jawaban, hukum yang terutama dan utama dari semua hukum-hukum itu adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah itulah ajaran Yesus. Itulah yang perlu diamalkan oleh setiap orang yang mengaku dirinya orang beriman. Inilah intisari dari semua hukum Taurat. Dan itulah yang sudah digenapi oleh Kristus. Hubungan orang Yahudi dengan Yesus pada waktu itu sering sebagai hubungan antara guru dengan murid. Hubungan ahli Taurat, hubungan nabi, hubungan imam yang nampak. Jadi Yesus melakukan itu. Tapi Yesus mencoba meluruskan itu. Maka dia pernah sekali mengatakan, Allah itu roh. Barang siapa hendak berdoa, menyembah kepada Allah, hendaklah dia berdoa menurut roh, di dalam roh dan kebenaran. Nah ini, jadi arti anak di sini adalah hubungan roh. Beriman berarti kita berhubungan dengan Allah secara roh, bukan secara gerak-gerik. Roh kita dulu, hati kita dulu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Dan kemudian hukum yang kedua seperti yang sudah kita katakan tadi, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi itu yang intinya. Kalau hati kita, roh kita, pikiran kita, jiwa kita, kekuatan kita mengasihi Tuhan Allah, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu adalah buah dari pekerjaan roh Tuhan. Sudah kita tahu banyak. Ada 9 buah roh. Ada sukacita, ada pengendalan diri, ada kasih. Nah itu adalah tanda-tanda kita sudah orang beriman. Oleh karena itu, menjadi anak-anak Allah berarti kita mau menjadi orang-orang yang datang dari Allah, bukan dari dunia. Menjadi anak-anak Allah, kalau kita mau menyebut diri bukan untuk dibanggakan, apalagi disombongkan. Seringkan istilah-istilah Alkitab ini terlalu disombongkan, dibanggakan. Contoh, saya ini kan hamba Tuhan, hamba Allah. Nah, menjadi hamba Tuhan kan harusnya taat kepada Tuhan. Jadi tadi dikatakan mengikut Yesus itu. Siapa yang mengikut Yesus, ia artinya berdiri di belakang Yesus, bukan di samping. Itu pengertian yang sesungguhnya. Kalau kita mengikut Yesus berarti kita harus di belakang Yesus, meniru Yesus, mengikuti jalan Yesus. Jalan Yesus ialah perintahnya. Oleh karena itu, menjadi anak-anak Allah
bukan untuk dibanggakan, bukan untuk disombongkan apalagi, tetapi untuk dipertanggungjawabkan, untuk disyukuri. Jadi dalam hati, dengan iman, kita menjadi orang-orang yang harus bersyukur karena kita sudah diangkat. Anak berarti berhak mewarisi apa yang diwariskan oleh Bapa kita. Hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi seperti hubungan yang menjauh, tapi sudah mendekat. Dia datang kepada kita dalam hati, dalam roh kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mengikut Dia, mengikuti perintahnya, menjadi pertanggungjawaban kita kalau kita menyebut diri sebagai anak-anak Allah. Dalam hati kita sebut, saya ini anak-anak Allah. Maka saya pun harus mau patuh kepada Tuhan sebagai Bapa saya. Karena Dia pelindung saya. Kepada kita semua, baik yang muda, yang tua, yang remaja, banyak tawaran-tawaran firman di sekitar kita dalam perjalanan hidup kita. Tapi ingat, kita berjalan di perjalanan yang jauh. Hukum Taurat itu menuntun kita untuk sampai di sana. Tapi jalan itu sendiri adalah Yesus. Di dalam Yesus kita dipersatukan. Kita orang Batak, orang Karo, orang Yahudi di sini katanya, orang Yunani, hamba, status sosial ekonomi berbeda-beda. Kita tidak mengabaikan itu, tapi di dalam Tuhan itu tidak menjadi sekat atau penghalang kita untuk bersatu. Di satu pihak kita memelihara kesatuan, tapi di pihak lain kita juga menghargai perbedaan. Amin. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Menjadi anak-anak Allah. Itulah renungan kami pada hari ini. Rasul Paulus telah menjelaskan, dulu orang Yahudi di Galatia sebagai penganut Yahudi berada di bawah kendali hukum Taurat. Mereka digenggam oleh hukum Taurat. Tetapi di dalam Kristus mereka dibebaskan. Seperti itu juga kami sekarang. Banyak aturan-aturan dunia ini yang kadang-kadang menggenggam kami. Tetapi di dalam Tuhan kami dibebaskan dari semua itu. Sehingga kami bertanggung jawab kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Tolong kami Tuhan, supaya kami sanggup menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa.
dari Mazmur pasal 119 ayat 108. Demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Amin. Kita serahkan kurban persembahan ini untuk kerajaan Allah. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu.
Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Salam.